Haleluya. Saya sedang mempelajari tentang seorang yang bernama Raja Daud di dalam kisah 1 Samuel pasal 30, di mana saya menemukan bahwa orang ini mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan kehilangan. Tetapi saya belajar dari orang ini dan saya yakin waktu saya men-sharekannya kepada Bapak dan Ibu, Anda juga dapat belajar daripada Raja Daud bagaimana dia pada saat mengalami kekalahan dan kehilangan. Bapak dan Ibu, di 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dikatakan bahwa Raja Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklag. Waktu dia sampai, orang Amalek rupanya telah menyerbu tanah Negab dan Siklag. Dikatakan bahwa Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Lalu dikatakan perempuan-perempuan di situ ditawan dan dibawa pergi. Waktu Daud sampai di situ, dia menyaksikan bahwa kota itu terbakar habis. Istri dan anak-anaknya semuanya ditawan. Jadi singkat cerita, mereka menangis, dan kemudian saya menemukan di ayat 6 ini ada hal yang gimana ya, seharusnya Raja Daud tidak diperlakukan begitu, tetapi itulah yang terjadi. Dikatakan bahwa rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya menemukan bahwa Daud berada dalam masalah yang besar, di mana dia sudah kehilangan dan dia sudah tidak punya apa-apa. Dia sedang sedih, dia mungkin menangis dan sebagainya. Lalu yang tidak enak ini adalah rakyatnya ini bukan justru membantu, menghibur atau gimana dan ikut memberikan solusi atau apa, tapi malah mau melempari dia dengan batu. Nah, di sini saya melihat Raja Daud itu mengambil sebuah sikap yang sangat menentukan untuk dia mencapai sebuah kemenangan. Apa yang dikatakan di Alkitab? Dikatakan bahwa di ayat 6 ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah masa sulit, Daud yang terkelam, Daud membesarkan Tuhan. Dia walaupun menghadapi pasukannya yang mau melempari dia dengan batu, seluruh istri dan anak-anaknya telah hilang, belum lagi harta mereka. Daud ini harusnya dia berpikir bahwa dialah yang perlu dikasihani dan dialah yang perlu merasa dihibur dan sebagainya. Tapi justru saya melihat Raja Daud ini mengambil sebuah sikap yang di mana dia menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Dia mulai membesarkan dan memuliakan Tuhan di tengah kondisi situasi yang buruk. Dan di 1 Samuel pasal 30 ayat 7 dikatakan begini, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiathar membawa efod itu kepada Daud. Apa yang Raja Daud lakukan adalah dia mau siap menghadap Tuhan. Dia minta imam untuk bawa efod. Efod itu sebenarnya apa? Di Keluaran pasal 28 ayat 43 dikatakan begini, bahwa imam besar wajib mengenakan pakaian ini apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Dengan arti dia persiapkan diri dia untuk menghadap Tuhan. Jadi di sini saya boleh melihat bahwa Daud sedang mengesampingkan perasaan dia yang hancur, kecewa, dan dia sudah kehilangan semua dengan mencari petunjuk kepada Tuhan. Lalu dia bertanya sama Tuhan. Di 1 Samuel pasal 30 ayat 8. Begini. Kemudian bertanyalah ia kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak dan Ibu, dan di akhir kisah, saya memang menemukan bahwa Raja Daud mendapat kembali segala sesuatu yang hilang. Bahkan bukan itu saja, tetapi dia mendapat jarahan yang sangat banyak. Dan melalui kisah ini, saya hanya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, waktu Anda mengalami kehilangan, kehancuran,
kebangkrutan, bahkan rumah Anda sudah dijual, gedung Anda disita bank, dan lain sebagainya, Anda bisa memilih untuk Anda tertunduk menangis, menjerit, mengeluh. Anda berkata bahwa ini kejadian buruk sedang menimpa saya sudah kehilangan semuanya. Atau Anda bisa memilih untuk Anda membesarkan dan memuliakan Tuhan. Di sini saya mau berkata begini, pilihan itu ada di diri Anda. Anda bisa memilih untuk menguatkan hatimu kepada Tuhan, atau Anda bisa memilih Anda berada dalam kubangan kesedihan Anda. Mungkin awal Anda melakukannya, hati ini nggak terima. Hati ini berkata, harusnya kamu minta dikasihani sama orang. Kamu butuh dihibur sama orang. Tetapi ketika kamu mulai melakukan sesuatu yang membuat hatimu merasa tidak nyaman, lama-kelamaan sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan mengalir keluar dari hatimu. Dan saya percaya ketika kamu mulai membesarkan Tuhan, ketika Anda mulai memuliakan Tuhan, hatimu akan berubah. Kita dapat melihat bahwa pelajaran dari Raja Daud di Siklag ini, seharusnya dia memang kehilangan. Dia sudah berada dalam posisi, kalau kita bilang di dalam keuangan atau apapun, dia bukan saja sudah nol, tapi dia mungkin sudah berada dalam minus, dalam arti dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan saya mau berkata begini, hal yang luar biasa dari kehilangan, di akhirnya dia mendapatkan kembali yang dia hilang itu, ditambah dengan hasil jarahan yang banyak. Bapak dan Ibu, pilihlah hari ini untuk Anda menguatkan hatimu kepada Tuhan. Balikkan hatimu untuk fokus kepada Tuhan sekarang. Balikkan hatimu untuk Anda mencari Tuhan. Kemudian bawalah baju efod, pakailah, dan pada saat Anda memakainya, mungkin Anda bukan seorang imam besar, Anda bukan seorang imam, tetapi di zaman perjanjian baru dan bahkan masuk ke dalam zaman kasih karunia ini, Anda punya kebebasan untuk Anda memuji Tuhan tanpa batas. Anda bisa memuliakan Tuhan dan menyembah Dia di mana saja, tanpa Anda harus terikat dengan waktu dan tempat. Di sini saya mau berbicara begini, ketika Anda sudah mengambil keputusan untuk menguatkan hatimu kepada Tuhan, sekarang pujilah Tuhan, sembahlah Dia, besarkan Dia di tengah kondisi hatimu yang sangat menyakitkan ini. Pilihlah untuk Anda membesarkan Tuhan dan mencari Dia. Pilihlah Anda untuk mempercayai Dia. Dan saya percaya, kemudian seperti Raja Daud, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya berbuat ini, dan ini? Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan Anda solusi untuk masalah Anda. Sehingga dari kehilangan, Anda mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Dan kemudian ditambah lagi dengan keuntungan serta bonus yang lain. Saya percaya Tuhan kita itu luar biasa. Dan capailah Dia dengan membelokkan hatimu dari saat kondisi sekarang di mana Anda sedang sedih. Kiranya nama Yesus Kristus terus dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.